Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 14 memilih media audiovisual karena dapat digunakan oleh guru untuk menarik perhatian dari siswa, sehingga materi dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Media audio ini sangat praktis dan efisien karena dapat mudah dipraktikkan pada siswa, karena materi audio dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. 1. Pemikiran pembaharuan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir, pembaharu Islam pada awal abad 19 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di sebuah distrik bernama Sibeshir, kota Mahallah Nasr di provinsi Al-Bahirah, Mesir, dari rahim seorang wanita Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, khalifah kedua sesudah Abu Bakar mangkat. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, merupakan seorang petani dan mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan ibunya bernama Junaidah Utsman, seorang wanita keturunan Arab. Gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan wataknya yang cinta pada ilmu pengetahuan. Gibb dalam Mukti Ali menyebutkan salah satu karya terkenalnya, Modern Trends in Islam, menyebutkan 4 agenda pembaharuan Muhammad Abduh. Keempat agenda itu adalah pemurnian Islam dari berbagai pengaruh ajaran dan amalan yang tidak benar, yaitu A. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam telah mendapat tekanan serius dari Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah atau khurafah yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. B. Reformasi pendidikan tinggi Islam difokuskan Muhammad Abduh pada universitas alma maternya, Al-Azhar. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar itu tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi dogma ilmu kalam untuk membela Islam. C. Pembelaan Islam Muhammad Abduh lewat risalah al-tauhidnya tetap mempertahankan potret diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing merupakan bukti bahwa dia tetap yakin dengan kemandirian Islam. D. Reformulasi agenda. Reformulasi tersebut dilaksanakan Muhammad Abduh dengan cara membuka kembali pintu ijtihad. Menurutnya, kemunduran kaum muslim disebabkan oleh 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Kedua, pemikiran pembaharuan Muhammad Rashid Ridha. Sayyid Muhammad Rashid Ridha, Suriah 1865 sampai 1935. Sayyid Muhammad Rashid Ridha lahir di Kolmun, sebuah desa sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Beliau adalah bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, putera Ali bin Abu Thalib, dan Fatimah, puteri Rasulullah SAW. Gelar Sayyid pada awal namanya merupakan gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka dikenal juga dengan sebutan Syekh. Setelah melalui masa pengasuhan dalam lingkungan keluarga sendiri, maka pada usianya yang ke-7 tahun, Muhammad Rashid Ridha dimasukkan orang tuanya ke sebuah lembaga pendidikan dasar yang disebut Kutab yang ada di desanya. Disinilah dia mulai membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung. Beberapa tahun kemudian, setelah menamatkan pelajarannya di lembaga pendidikan dasar itu, Muhammad Rashid Ridha meneruskan pelajarannya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Rusdiyah di kota Tripoli.
Muhammad Rashid Ridha mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuannya sejak ia masih berada di Suriah. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Kemudian ia pindah ke Mesir dan tiba di sana pada bulan Januari 1898 Masehi. Pembaharuan dalam bidang teologi, masalah akidah di zaman hidupnya Rashid Ridha masih belum tercemar unsur-unsur tradisi maupun pemikiran filosof. Dalam masalah teologi, Rashid Ridha banyak dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh gerakan Salafiyah. Dalam hal ini, ada beberapa konsep pembaharuan yang dikemukakannya, yaitu masalah akal dan wahyu, sifat Tuhan, perbuatan manusia, al-af'al al-ibad, dan konsep iman. A. Akal dan wahyu. Menurut Rashid Ridha, dalam masalah ketuhanan menghendaki agar urusan keyakinan mengikuti petunjuk dari wahyu. Sungguh pun demikian, akal tetap diperlukan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi, terutama kepada mereka yang masih ragu-ragu. B. Sifat Tuhan. Dalam menilai sifat Tuhan, di kalangan pakar teologi Islam terjadi perbedaan pendapat yang sangat signifikan, terutama dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mengenai masalah ini, Rashid Ridha berpandangan sebagaimana pandangan kaum salaf, menerima adanya sifat-sifat Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Nas, tanpa memberikan tafsiran maupun takwil. C. Konsep iman. Rashid Ridha mempunyai dasar pemikiran bahwa kemunduran umat Islam disebabkan keyakinan dan amal perbuatan mereka yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, supaya pembahasan yang dilaksanakannya di titik konsep iman. Ketiga, pemikiran pembaharuan Al-Tahtawi, putra asli Mesir, kelahiran kampung Tahta, distrik Suhas, pada 15 Oktober 1901. Ini adalah pemikir dan peletak batu pertama kebangkitan Arab Islam modern. Ia berhasil membawa dunia Arab Islam bangkit di tengah-tengah rongrongan barat dan perebutan hegemoni klan pasca runtuhnya Turki Ottoman. Anak dari Badwi bin Ali ini adalah intelektual modern pertama dari Timur Tengah yang mendialogkan pemikiran Barat dan Timur. Selain mengkritik sekulerisme Barat, Rif'at juga menyerukan islamisasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Rif'at mengajak para pembaharu Islam untuk mengembangkan fikih Islam kontemporer agar tetap sesuai dengan konteks zaman dan bisa menyelesaikan problematika masyarakat modern yang belum muncul sebelumnya. Tekad dia mengkaji peradaban Barat adalah untuk memberikan yang terbaik bagi Arab sebagaimana yang telah para pendahulunya lakukan dengan mentransfer ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India ke dunia Arab. Buah pemikirannya itu tertuang apik dalam karya monumentalnya yang berjudul Takhlis al-Ibris fi Takhlis Baris. Dalam bukunya itu, Rif'at memberikan gambaran sebab-sebab kemajuan Prancis dan sekaligus mengajak Arab untuk menempuh jalan yang sama dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Islam sebagai pijakan. Sebuah pemikiran moderat tetapi tidak mengabaikan syariat Islam yang sudah menjadi harga mati mesti dilaksanakan setiap orang yang beragama Islam. Buku ini membuat sang guru, Syekh Hasan Al-Attar, berbangga. Ide-ide cemerlangnya itu pun disampaikan kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Muhammad Ali Pasha. Sejak itulah Rif'at disegani oleh penguasa dan pikiran-pikirannya diperhitungkan oleh bangsawan Mesir. 1. Politik untuk kesejahteraan dan kemajuan. Politik dalam pandangan Rif'at adalah politik kebangsaan yang menjunjung tinggi moralitas. Politik bukan bermakna pengekangan dan penindasan. Dia berpendapat politik sebagai sistem roda kehidupan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, mengatur administrasi negara, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, proses pemilihan kepala negara, dan lainnya.
soal legalitas dan kompilasi hukum. Rif'at menekankan pentingnya pendekatan dengan memadukan warisan fikih Islam dengan perundang-undangan modern. Agenda dan cita-cita besar yang diusung Rif'at adalah merekonstruksi tata aturan hukum dan perundang-undangan dengan berpijak kepada dua landasan, yaitu fikih Islam dan produk undang-undang modern. Menurutnya, ada dua faktor fundamental yang dianggap telah melahirkan peradaban modern dan mengubah Eropa dari tahap kemunduran menuju pergerakan dan kebangkitan. Pertama, faktor ekonomi, dan kedua, peranan intelektual. Menurut Rif'at, tokoh-tokoh seperti Luther, Calvin, Kepler, Galileo, Descartes, Kant, dan Francis Bacon adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam melahirkan peradaban modern. 1. Ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Kondisi-kondisi yang dikemukakan di atas adalah sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Oleh karena itu, Al-Afghani ingin membuat umat Islam kepada kemajuan. Untuk mengubah umat Islam dan membawa kepada kemajuan, Al-Afghani mengemukakan beberapa alternatif, di antaranya A. Kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Islam adalah agama yang komprehensif. B. Dalam menghadapi perkembangan zaman, umat Islam harus tetap membuka pintu ijtihad untuk menghasilkan interpretasi yang baru. C. Corak pemerintahan yang bersifat autokrasi harus dirubah dengan demokrasi. Kepada pemerintahan yang harus mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Islam dalam pandangan Al-Afghani menginginkan sistem pemerintahan republik yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kewajiban kepala negara tunduk kepada undang-undang. D. Persatuan umat Islam harus dipersatukan kembali. Dalam pandangannya, kekuatan dan kelanjutan umat Islam bergantung kepada kekuatan solidaritas Islam. Persatuan dan kerjasama merupakan hal yang penting dalam Islam. Dari segi intelektual, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.